Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bertemu kembali dengan pelajaran Al-Islam, yaitu materi Al-Islam kelas 2 bab 4 tentang pengertian sholat dan nama-nama gerakan sholat. Tapi sebelum Bunda Ruby jelaskan, yuk kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, itu dia doa sebelum belajar. Nah, teman-teman tahu nggak ini gambar apa? Nah, ini adalah gambar orang yang sedang sholat berjamaah. Lalu yang ini juga sedang sholat, tapi sholatnya sendirian atau munfarid. Dan ini adalah gambar orang yang sedang azan. Jadi apa nih hubungannya? Hubungannya adalah kali ini Bunda Ruby akan bahas tentang sholat. Tapi sebelum sholat pasti ada azannya dulu ya Kak ya. Ada sholat, sebelum sholat azan. Azan itu memanggil orang-orang untuk sholat. Nah, selanjutnya Bunda Ruby akan bahas arti sholat. Sholat artinya berdoa. Berdoa kepada Allah ya teman-teman. Sholat artinya berdoa, sedangkan sholat adalah ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ada macam-macam sholat fardu. Teman-teman sudah tahu dong macam-macam sholat fardu yang sering kita lakukan setiap hari 5 waktu. Jadi ada 5 nih sholat fardu itu. Yang pertama, sholat subuh. Sholat subuh jumlah rakaatnya 2. Sholat zuhur 4 rakaat. Sholat asar 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. Dan sholat isya 4 rakaat. Jadi kalau kita ingin mau menghafal rakaat dari sholat fardu ini, bisa teman-teman hafal jadi 2, 4, 4, 3, 4. Nah, jadi bisa kita kalau kita mau menelpon Allah nih, teman-teman lakukan sholat fardu dengan angka rakaatnya yaitu 2, 4, 4, 3, 4. Nah, selain macam-macam sholat fardu, ada waktu-waktu sholat fardu itu kapan aja. Nah, dari 5 waktu ini, nah ini dia waktu-waktu yang kita kerjakan kapan aja waktu sholatnya, yaitu yang pertama ada sholat subuh. Sholat subuh dikerjakan sebelum terbit matahari. Jadi sebelum terbit matahari itu adalah waktu sholat subuh. Jadi berarti belum ini ya, belum terang di luar itu karena baru mau muncul. Nah, jadi kalau sudah muncul matahari itu namanya bukan sholat subuh ya. Jadi malah sholat duha. Kalau sudah ada mataharinya atau sudah terbit mataharinya. Selain sholat subuh, ada sholat zuhur. Nah, sholat zuhur dikerjakan di siang hari teman-teman, yaitu ketika matahari tergelincir ke sebelah barat di siang hari. Selain sholat zuhur, ada sholat asar. Kapan dikerjakannya? Yaitu sebelum terbenamnya matahari. Jadi menjelang terbenamnya matahari, itu adalah waktu sholat asar. Lalu sholat maghrib. Sholat maghrib dilaksanakannya kapan? Yaitu setelah terbenamnya matahari. Jadi, waktu maghrib itu adalah ketika matahari sudah terbenam, itulah waktu sholat maghrib. Dan yang terakhir, sholat isya, yaitu dikerjakan di waktu malam. Jadi, waktu isya ini lebih panjang waktunya. Ya, bisa dari jam 7 sampai kira-kira menjelang subuh. Tapi jangan mendekati subuh juga. Karena memangnya paling panjang waktunya adalah sholat isya. Itu ya teman-teman. Lalu,
Nah, kali ini yang Bunda Ruby bahas yaitu gerakan-gerakan sholat. Teman-teman juga sudah mempraktekkannya di waktu kelas 1. Kelas 1 sudah Bunda pernah tanya dan pernah minta ke teman-teman untuk melakukan foto gerakan sholat. Pasti teman-teman sudah hafal ya. Nah, tapi akan Bunda Ruby bahas sedikit dan mengingat-ingatkan kembali karena materi ini akan dibahas juga tentang sholat, tapi nanti akan lebih ditekankan kepada bacaan sholatnya. Kali ini Bunda Ruby bahas tentang gerakan-gerakan sholat. Yang pertama, ini dia. Niat di dalam hati dan berdiri tegak. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang Allahu Akbar. Lalu yang ketiga, bersedekap dan membaca doa iftitah. Untuk doa-doanya nanti akan kita bahas di materi selanjutnya ya. Lalu, gerakan selanjutnya adalah ruku dengan tumak ninah. Nah, nanti akan benar-benar bahas apa itu tumak ninah di akhir ini ya teman-teman. Lalu yang kelima, ada i'tidal dengan tumak ninah. Lalu yang keenam, ada sujud 2 kali dengan tumak ninah. Sujudnya 2 kali ketika kita sholat ya teman-teman. Lalu yang ketujuh, ada duduk di antara 2 sujud dengan tumak ninah atau biasa disebut juga dengan duduk iftiroshi. Duduk iftiroshi sama juga dengan duduk di antara 2 sujud. Dengan melipat kaki seperti pada gambar ya teman-teman. Perhatikan juga gerakan lipatan kakinya. Dari gerakan yang sudah dilakukan, perhatikan lipatan kakinya. Lalu yang kedelapan ada duduk tasyahud akhir dengan tumak ninah atau disebut juga dengan duduk tawaruk. Jadi duduk tawaruk adalah, oh jadi ada 2 ya? Iya, ada duduk iftiroshi dan duduk tawaruk. Duduk iftiroshi duduk di antara 2 sujud dan duduk tawaruk adalah duduk tasyahud akhir. Lalu yang kesembilan adalah salam. Ya, ini dia. Pasti teman-teman sudah tahu juga ya. Nah, apa itu tumanina Bunda? Tumanina adalah gerakan yang dilakukan dengan tenang. Jadi kenapa ruku dengan tumakninah? Berarti ketika kita melakukan gerakan sholat ruku dengan tumakninah, berarti rukunya itu harus dilakukan dengan tenang dan sempurna. Supaya gerakannya enggak asal-asalan, jadi agak diam sedikit. Ketika kita sudah ruku, diam sedikit, itu namanya tumakninah. Dilakukan dengan tenang dan sempurna. Nah, lalu Bunda Ruby akan bacakan nih, ada surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Nah, jadi arti dari surat Al-Baqarah ini adalah kita harus mendirikan sholat, lalu tunaikan zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Maksudnya sholatlah beserta dengan orang-orang yang sholat juga. Itu ya teman-teman. Nah, cukup sekian materi pertemuan kali ini. Semoga teman-teman tambah rajin sholatnya ya. Jangan ditinggalkan sholatnya. Lakukan sholat fardu yang 5 waktu. Terima kasih. Bunda Ruby akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.